Hindu atau kita Nusantara ini mengajarkan kesederhanaan. Makanya menjadi generasi ini jangan sampai meremehkan dirinya sendiri. Satu, ketika kita masih merasa sebagai orang Nusantara, hidup di Nusantara, masih merasa segar minum air Nusantara, masih merasa kenyang makan nasi atau beras Nusantara, masih merasa nyaman hidup di Nusantara, akui bahwa kita adalah orang Nusantara yang memiliki jati diri Nusantara. Bertemu hanya untuk bersama, maka tempat itulah disebut sanggar. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah memuja bersama-sama karena merasa, oh sembahyangmu sama dengan aku, kamu juga sembahyang memuja Tuhan sama dengan aku, maka dari itu ayo kita kumpul bersama. Lah tujuannya untuk apa? Bersembahyang bersama-sama di hari yang cerah, yaitu malam Wulandari. Ternyata yang bersembahyang di candi bukan hanya orang Hindu saja. Mereka mendahului, mereka cenderung merasa begini, seperti sesuatu yang lama dirindukan, bagaikan seorang anak yang lama tidak ketemu ayahnya, walaupun dia tidak melihat bahwa itu ayahnya atau orang tuanya, tapi ada rasa damai ketika melihat hal tersebut. Kami beda wilayah, tapi walaupun beda wilayah, dasar saya ke sana Hindu, gorong letok Mas. Nah, jadi Ibu bukan orang Kejawen ya? Bukan. Saya nggak kenal Kejawen, ora iso aku, gak iso. Saya orang Hindu. Orang Hindu ya? Hindu, iya. Om Swastiastu, Paulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Rahayu. Ya, sahabat Mandala Channel, kali ini saya datang jauh ke timur sekali ya, sampai ke Bumayang. Nah, ini studionya pindah lagi ke rumahnya Bumayang. Nggih, Mas Lembah Nuwun. Terima kasih Bumayang ya. Sami-sami, udah Mas. dipinjami studio gratis lagi ya. Nggih, tapi keadaannya ya cukup seperti ini saja. Masalah keadaan itu kan relatif, Bu. Jangan dibahas di sini, nanti gak enak. Nah, sahabat Mandala Channel, jadi sebenarnya obrolan kali ini dengan Bumayang itu sebenarnya masih terkait dengan apa yang kita lakukan saat upacara Murwo Candika di Pesanggaran. Ya kan? Saat itu kan upacara ada di Dusun Sanggar, Desa Ringin Agung, Kecamatan Pesanggaran. Nah, ada PR yang Bumayang yang saat itu nggak disampaikan. Waktu itu. Biar ganjelan di hati beberapa tim di Seribu Candi Nusantara, biar enak, sekaligus menjadi tambahan pengetahuan bagi umat Hindu khususnya. Karena kenapa kok ada sanggar gitu kan? Kenapa kok harus membuat bangunan baru dengan bentuk candi dan dinamakan Sanggar Pamujan dan tidak pura. Nah itu ya. Nah mungkin ke Bumayang dulu. Nggak usah kenalan lah ya. Nggak kenalan. Nah udah kenal gitu kan. Nah Bumayang, terkait dengan acara yang kemarin, kan Bumayang juga hadir dan memberikan terang wacana. Tanggapan Bumayang dulu gimana? Kalau terkait tanggapan saya terkait acara tersebut sangat luar biasa. Luar biasanya di mana? Yaitu di era modern seperti ini ya. Di era modern seperti ini ada salah satu warga masyarakat yang memang berada dan berdomisili di Nusantara dan memiliki sebutan sebagai orang Jawa, dan saat ini di dunia yang sangat modern ini ternyata ada, walaupun beberapa gelintir, menunjukkan bahwa aku loh orang Indonesia dengan jati diri sebagai seorang Jawa. Salah satunya adalah mendirikan tempat sembahyang atau tempat bakti yang semuanya itu memang milik kita sebelum ada agama apapun masuk di Nusantara. Itu sangat apresiasi yang setinggi-tingginya, dan semoga ini bisa memotivasi pemuda-pemuda kita. Artinya di sini kok kita pengen berdiri sendiri tidak, tetapi memperkenalkan kepada generasi modern ini bahwa kalian dulu ada karena nenek moyang yang memiliki simbol seperti ini gitu loh. Itu kalau itu
hebatnya teman-teman sana, nggih. Ya. Ini yang menarik ya. Jadi apa namanya, kalau kita baca lagi lah, mungkin di Wikipedia juga dibahas lah. Di banyak narasumber juga banyak membahas terkait dengan apa itu sanggar. Betul. Ya kan? Kemudian dia berkembang lagi. Kalau sekarang yang terkenal kan hanya sanggar tari. Gitu. Awal dari sanggar kan bukan untuk ke sana. Mungkin Bu Mayang bisa menyampaikan nih, fungsi sanggar itu sebenarnya awalnya gimana toh? Kalau kita berangkat dari nama atau istilah yang sudah tercantum dan sekarang sudah begitu terkenal di semua wilayah, sebenarnya Mas, setahu kami dan sepemahaman kami serta kami sendiri berada di lingkungan tersebut, sanggar itu ya tempat untuk beribadah, tempat untuk memuja. Lah, siapa yang memuja? Orang Hindu. Dulu sebelum menjadi orang Hindu, sanggar ini adalah tempat pemujaannya orang-orang Jawa. Artinya sebelum dinyatakan sebagai dinamisme animisme, orang Nusantara ini sudah memiliki keyakinan, salah satunya adalah ternyata sembahyangmu sama, cara ngabektimu kepada Gusti, kepada Pangeran itu sama. Maka dari itu, mari kita kumpul bersama di hari yang sudah ditentukan. Salah satunya adalah pada waktu Purnama Sidi, ada mbiyen lek ngarani waktu ulan ndedari, ulane padha ndari. Aja nggo dolanan tapi ayo padha rene lah, mula tempat di mana anak-anak atau mulai kecil sampai dewasa, laki-laki dan perempuan dari berbagai kalangan, dari berbagai arah ini bertemu hanya untuk bersama, maka tempat itulah disebut sanggar. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah memuja bersama-sama karena merasa, oh sembahyangmu sama dengan aku, kamu juga sembahyang memuja Tuhan sama dengan aku, maka dari itu ayo kita kumpul bersama. Lah, tujuannya untuk apa? Bersembahyang bersama-sama di hari yang cerah, yaitu malam Wulandari. Ya, makanya dulu belum terkenal purnama, tapi mbah-mbah mbiyen sebelum kita diperkenalkan dengan agama itu disebutkan bahwa yen wancine Wulandari, ayo to bodho manem mbao Gusti kae wis ana tengere, ana peteng dedet lelimengan kaya ngene, Gusti nyiptakne damar padang senaosa mung sewengi. Ya mula kuwi dianggep dina sing paling becik. Lah nggo patemon marang sapa wae, tujuane patemon iki mau ngrembug hal suci, ngenyangi pakaryan suci, salah sawijine ngabekti lan ngidung suci. Lah itulah kenapa disebut sanggar. Lah pramila krana sering digunakan untuk pertemuan di hari yang di waktu yang sama, artinya saat yang sama, tempat dari kalangan berbeda tetapi tempatnya sama, maka disebut sanggar pamujan. Terus kemudian ketika pulang dari sanggar pamujan, ada orang bertanya, dari mana? Dari pesanggaran, artinya tempat untuk memuja bersama-sama. Lah mula terkenal dengan nama pesanggaran, berangkat dari kata sanggar Pak, terus kemudian merambah menjadi sanggar pamujan. Terus karena di situ wilayahnya diakui sebagai tempat yang disakralkan, sehingga dijadikan desa, namanya Desa Pesanggaran, dan bahkan diangkat menjadi sebuah kecamatan. Nah itulah sanggar. Ya. Nah ini kan di apa namanya, di banyak literatur lah. Fungsi sanggar ini kan ketika anggaplah agama mulai dimasukkan dalam aturan pemerintah. Iya. Ini kan banyak pada perubahan nama, perubahan fungsi kan. Nah, yang saya tahu pasti adalah sanggar itu berubah menjadi langgar. Nah, saat itu kan yang digunakan oleh teman-teman Muslim untuk pusat peribadatan di masing-masing dusun atau desa. Nah, terkait ini gimana, Bu? Kalau terkait ini kan begini, Mas. Kalau misalkan ada warga masyarakat yang intinya Jawa tapi konsepnya adalah Hindu, itu menyebutnya sanggar pamujan. Tapi ketika semakin ke sini agama semakin ditentukan hak untuk memilih ya Mas. Akhirnya salah satunya mereka memilih untuk menjadi orang-orang yang berkiblat dengan sebutan sholat. Nah, akhirnya mereka supaya tidak ada istilah sebuah
persaingan atau perlawanan atau biar menganggap setiap berada di titik itu sama dengan sanggar, tetapi ketika menjadi muslim ini menyebutnya dengan sebutan langgar. Tuh tempatnya sama, artinya sama, fungsinya sama, cuman bentuknya berbeda, tetapi cara ibadahnya juga berbeda, tapi tujuannya tak lain dan tak bukan adalah memuja Tuhan bersama-sama sesuai keyakinan sehingga tidak ada perdebatan. Tujuannya adalah untuk damai bersama walaupun ini jalannya berseberangan. Nah, makanya ada sebutan sanggar, ada sebutan langgar, iya. Terus sekarang menjadi indah dengan bahasa, mungkin dengan bahasa kitab ya Mas ya, sehingga tidak ada lagi langgar tapi musola. Nah, dengan fungsi yang sama seperti umat Hindu hanya ukuran yang berbeda. Iya. Nah, terkait dengan ini adalah mungkin ini hal baru lah bagi teman-teman Hindu ya, baik yang di Jawa. Saya yakin anak-anak muda Hindu juga nggak paham terkait ini. Nah, apalagi yang di luar Jawa. Nah, karena ketika kita membuat sanggar pamujan, ini kan kadang mereka juga mikirnya ini aliran apa? Nah. Dan bahkan sampai diragukan ini wong Hindu tenan. Nah, itu. Itu nanti lah dibahas nanti. Nah, kenapa kita angkat ini? Karena boleh dibilang tadi kan saya di awal kan membuat sanggar pamujan di Dusun Sanggar. Desa Pesanggara. Desanya Ringin Agung, kecamatannya Pesanggaran. Ini kan bagi kami ya di program Seribu Pujian Nusantara, ini bukan suatu yang kebetulan sebenarnya. Bukan. Karena awal ibaratnya umat Hindu, sebagian umat Hindu menggunakan kembali kata sanggar. Itu diawali dari timur, dari Banyuwangi. Nah, ini bagi kami juga luar biasa karena ternyata juga ini bergeser, Bu. Nah, sebentar lagi di Blitar juga sama. Ada sanggar pamujan. Nah, semoga. Nah, berarti kenapa kok ada pergeseran sampai ke timur? Oh, ini gara-gara ini program Seribu Pujian ini yang ngajak? Enggak juga sebenarnya. Bukan juga. Waktu yang menjawab, Mas. Cuman melalui kita atau melalui penghuni tempat tersebut. Nah, sebenarnya kita tidak ada misi ya merubah. Mungkin sebelum ke sana, kalau di Hindu kan sebelum menjadi pura, dulu kan sanggar ya. Jadi sanggar itu biasanya hanya seperti aula yang tertutup. Nah, di dalamnya biasanya ada semacam meja untuk sesaji atau altar. Kemudian umat itu akan bersembayangnya, beribadahnya menghadap altar tersebut. Nah, kemudian perkembangan waktu dari sanggar ini kan karena ada bantuan dari saudara-saudara kita dari Bali, makanya ada wujud lagi berupa pura. Ada donasi dari beliau. Nah, sedangkan makna pura sendiri, kalau Ibu ke Solo ya, ada Pura Mangkunegaran. Itu tempat sembahyang atau bukan, Bu? Nah, itu kan istana, gitu kan. Kan sesuai dengan makna. Pura itu adalah kota atau istana yang berpagar. Nah, ini mudah-mudahan ini juga jadi bahan informasi, pengetahuan bahwa tempat ibadah umat Hindu itu bisa berupa tadi sanggar pamujan. Menggunakan nama pura ya monggo. Nah, kan tidak kita permasalahkan. Nah, kembali ke Bu Mayang. Terkait dengan tadi semangat teman-teman yang di Banyuwangi tadi kan, dengan jumlah umat yang tidak banyak, dengan anggapan yang tadi yang berbeda. Kira-kira ini kan, bagaimana tanggapan masyarakat Banyuwangi nih yang setelah melihat upacara itu, kok pakai nama sanggar pamujan? Nah, ada nggak informasi yang mungkin Bu Mayang dengar? Kalau terkait informasi yang saya dengar, banyak yang mengapresiasi bahwa, artinya begini, apresiasinya begini, melihat kondisi, ya kan umpamanya di tempat ibadah belum layak ya Mas. Layak, betul. Hanya tetapi di sana banyak persepsi dari berbagai kalangan, bukan hanya orang Hindu saja, menyatakan, begitu legowonya menjadi orang Hindu. Artinya, begitu sederhananya menjadi orang Hindu, begitu bebasnya menjadi orang Hindu, bebas di sini, begitu merdekanya menjadi orang Hindu, ternyata dimanapun tempat, ada Tuhan. Betul. Nah, itu persepsi saudara-saudara kita, lingkungan kita yang bahkan jenengan perlu tahu. Ternyata yang bersembahyang di candi bukan hanya orang Hindu saja.
mereka mendahului, mereka cenderung merasa begini, seperti sesuatu yang lama dirindukan, bagaikan seorang anak yang lama tidak ketemu ayahnya, walaupun dia tidak melihat bahwa itu ayahnya atau orang tuanya, tapi ada rasa damai ketika melihat hal tersebut. Sehingga di situ wilayah yang saya rasakan di sana itu semakin harmonis dengan antara satu dengan yang lain, sudah tidak ada perbedaan. Nah, berarti di sini begitu besarnya peran jati diri itu wajib dimunculkan. Nah, ternyata walaupun pertama kayak tidak ada pengakuan, tapi dengan geleger hanya cukup diam saja, mereka sudah merasakan damai. Tempat yang begitu sederhana, walaupun pagar juga belum ada, pagar belum ada, lantai ketika hujan grojok-grojok, mereka basah. Kami menyaksikan dari jauh, artinya begini. Bukannya memantau, telik sandi, gitu mengamati, enggak. Cuman, ya namanya ada rasa peduli. Nah, itu, ternyata mereka Purnama Tilem begitu luar biasa. Dari jauh sudah terdengar kekidungan, walaupun tidak pakai pengeras suara yang memadai. Ternyata ada semangat baru ya. Ada yang bilang, iya terayo isih anyar, bukan kipi itu hal biasa kan. Nah, tapi dilihat dari kekompakan, ini loh Mas, ono rasa marem sing aku gak bisa mengungkapkan, dan saya tidak berani masuk, cuman di dalam hati berkata begini, suatu saat nanti ketika Yang Widi sudah mengizinkan, wes tau rasa diundang aku tak teka, lah. Gitu, dalam arti hanya ingin memotivasi, karena satu juga kami beda wilayah, tapi walaupun beda wilayah, dasar saya ke sana Hindu, gorong letok Mas. Nah, jadi Ibu bukan orang Kejawen ya? Bukan, saya nggak kenal Kejawen, ora iso aku, gak iso. Saya orang Hindu. Orang Hindu ya? Hindu, iya. Jadi kalau ini juga menarik lah, karena di luaran sana orang-orang Hindu yang menggunakan sesaji Jawa, menggunakan baju warna hitam, itu istilahnya adalah aliran Kejawen. Iya. Ya. Ada sebutan seperti itu ya? Ada. Saya ini katanya orang-orang Hindu Kejawen, Bu. Iya. Gitu. Jadi ya itulah, karena kalau saya sih senyum-senyum saja. Karena teman-teman juga tidak atau belum memahami apa itu Kejawen, ya kan? Apa itu budaya Jawa, apa itu tradisi Jawa. Nah, bahkan yang banyak menarik adalah komentar, wah ini budayanya Perindavan, itu kan banyak itu kan. Nah, itulah asiknya jadi kita ya Mas. Gitu loh. Jadi kalau Hindu itu kan sangat katanya itu sangat fleksibel. Satu, ya kan? Karena apa? Ada Desa Kalapatra, walaupun prakteknya juga nggak seindah yang dikatakan fleksibel tadi. Betul. Gitu. Dan perlu diketahui, Mas, setelah kita bersembahyang bersama di upacara Murwa Candika itu ya, kalau nggak salah sampai Saka kemarin, Ngembak Geni kemarin, iya, saya itu sudah 4 kali atau 6 kali lewat sana hanya untuk pengen rotok. Lah. Tapi lewat nggak mampir ini ya? Lewat nggak mampir. Salah satunya saya berhenti di situ, pakai masker, pakai jaket. Tujuannya adalah hanya membalas WA. Juga bisa merasakan begitu indahnya ketika membayang nih, seandainya generasi kita itu tahu betapa hebatnya leluhurmu tanpa adanya semen, dan sebelum ada dunia belum mengenal adanya perbatuan. Ternyata leluhur kita sudah mengajarkan tempat paling keras, artinya yang tak tergoyahkan, itu berangkat dari batu. Itu bukan arti batu yang kita sembah, tetapi leluhur kita sudah mengajarkan, jadilah orang-orang yang kuat dan kokoh bagaikan batu, sehingga ketika kita berada di lingkungan candi, walaupun kita tidak pure betul-betul di lokasi, hanya di tikukan. Yang dari itu Mas, dari timur, dari tikukan itu begitu damainya. Betul. Lah, seandainya generasi kita tahu, mungkin sudah tidak ada konflik satu sama lain, artinya mereka akan semakin indah untuk menghormati leluhur tanpa harus memikirkan
kok mahal sekali menjadi orang Hindu, kudu selamatan, kudu tanpa harus memikirkan itu. Nah, terus yang kedua Mas, yang kedua ada rasa damai yang luar biasa, seolah-olah ini. Itu memang tidak bisa diungkapkan secara logika. Hanya orang-orang yang mungkin tertentu sudah bermain rasa lah. Nah, di sana itu contoh, maaf ya saya kok lancang gitu. Enggak sih. Ketika berada di gawangan yang bukan berada pure di gawangan, ada di sebelahnya. Itu saya mampu memetkan apa yang menjadi implementasi agama. Oh, inilah sebuah implementasi yang menyatakan bahwa tempat sanggar pamujan, kamu datang ke sanggar, itu adalah sudah disebut Dharma Yatra. Artinya perjalananmu itu sudah benar sebenar-benarnya. Ya, masih atau tempat kayak seperti itulah. Nah, terus yang kedua, ibarat kamu itu seorang anak, ketika datang ke sanggar, itu podo karo sungkem kepada ayah bunda, walaupun kau tidak melaksanakan melalui kata-kata. Cukup kedatanganmu ke sanggar, itu sudah menyatakan bahwa kamu berbakti kepada orang tua, kamu eleng kepada orang tua. Lah, sama konsepnya. Sama dengan orang datang ke sanggar, sudah menyatakan walaupun kau tidak mengeluarkan dengan kata-kata, engkau ingat kepadaku, ingat kepada Tuhanmu, sehingga kamu datang ke sini sudah kusebut sebagai orang yang berbakti. Nah, itu loh, saya merasakan damainya seperti itu, bagaikan orang tua yang didatangi anak, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mata ini sudah penuh dengan air mata, tapi bukan air mata kesedihan, air mata kebahagiaan, sehingga anak yang datang ora usah njaluk didongani, wis berdoa ngger. Nah, sama dengan orang datang di sanggar pamujan sana. Saya merasakan saiki ngene. Sanggar pamujan itulah tidak menghadap ke saya, artinya saya datang di belakangnya. Hanya di sampingnya gitu. Hanya di samping. Ilo iki guglu, ada apa dengan ini? Loh, hanya seperti itu loh, Mas. Ibarat kata kita melihat orang tua kita, walaupun paribasane mong roh gelungane utawa mong roh gitu, kita tahu bahwa itu orang tua kita. Iki ra kenek diomongi wis to. Mune ora kasunyatane air mata keluar. Nah, itu sebuah bentuk konteks yang luar biasa. Jadi kami di sini berpesan, sayangku semua, tidak ada istilah kita mengajak penjenengan semua ke arah kuno. Tapi ingat nak, bangsa yang besar adalah bangsa yang ingat akan sejarah dan menjunjung tinggi sejarahnya. Nah, inilah, kalau kalian ingin menjadi orang besar, ingin menjadi bangsa-bangsa yang besar, jangan pernah melupakan sejarah, apalagi sejarah tentang leluhur kita. Pas sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Hindu yang di pesanggaran ya, khususnya di Dusun Sanggar, sejalan dengan apa yang kami lakukan di program Seribu Candi Nusantara. Jadi ibaratnya ketika mereka meminta, kami tanpa ada apapun, kami sanggupi untuk kirimkan ke sana. Ya kan? Ini adalah sejalan dengan apa yang kami lakukan. Kami di program Seribu Candi Nusantara di Mandala Channel ini bukan orang-orang yang kuno sebenarnya. Ya kan, secara pendidikan kami juga punya pendidikan walaupun bukan di bidang agama. Bukan bidang agama, Kami adalah banyak orang-orang teknokratnya. Jadi justru kami orang-orang teknokrat yang sekarang itu boleh dibilang terjebak oleh kenangan masa lalu. Ya kan? Jadi akhirnya memunculkan apa itu program Seribu Candi Nusantara, apa itu upacara-upacara adat tradisi Jawa yang sudah mulai ditinggalkan untuk kita keluarkan kembali supaya tadi anak-anak muda kita yang dari Jawa maupun di luar Jawa sana bisa mulai mengenal siapa bagaimana dan siapa dirinya. Gitu kan. Itu adalah hal yang positif seperti apa yang disampaikan Bu Mayang. Lah, kita ketika disebut sebagai orang kuno, modern ini kalau tidak ada orang kuno, orang menek modern, dan bahkan perkembanganmu yang pesat ini, perkembangan dunia yang pesat ini, kalau tidak ada orang yang mendahului, tidak akan ada. Lah, tidak akan bisa. Nah, maka jangan pernah mengabaikan
di sana Yang Widi sudah menyebutkan apa yang pernah ada akan selalu ada dan lestari adanya. Lah, maka dari itu, nggih. Dan ya kita kan hanya bisa berdoa ya Mas. Ya. Berdoa yang tanpa kata tetapi kita wujudkan dengan perilaku kita, mencontohkan kepada anak-anak. Makanya yo jangan pernah Mas meragukan ataupun bertanya, "Halah, Bu Mayang ki sandangane ngono kuwi ae apa ora?" Satu, saya ngenggeni atau saya menempatkan diri sebagai orang yang sudah menikah. Artinya perempuan Jawa ini ketika sudah menikah dulu ada tanda rambutnya diikat. Artinya di sini bukan berarti kita bagaimana tidak, tetapi sebagai sebuah pernyataan bahwa kita sudah ada ikatan. Ya. Jadi untuk pengendali kita, nah salah satunya adalah itu. Betul. Nah sama dengan kita membangun jati diri kita, salah satunya adalah identitas orang Jawa adanya candi. Tak lain dan tak bukan, semua itu adalah kami ada ikatan dengan Tuhan yang Maha Esa, sehingga jangan ada istilah orang Nusantara tidak beragama. Itu zaman dulu disebutkan kan katanya tidak beragama. Istilah animisme, dinamisme itu adalah istilah teman-teman yang di antropologi atau sosiologi. Karena memang orang Nusantara belum bisa menyetuskan agama apa. Terkait dengan kepercayaan kepada Tuhan itu sudah ada. Jauh dari teman-teman yang lain. Dari negara-negara yang lain kita sudah duluan. Hebat duluan kalau terkait keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa atau terkait ketakwaan itu kita udah duluan orang Jawa ini, orang Nusantara ini. Ya, dan penutupnya kalau saya sih berterima kasih kepada teman-teman Nusantara yang merendahkan leluhurnya, itu saya terima kasih. Saya tidak membanggakan teman-teman Nusantara yang memuliakan leluhurnya. Enggak, karena mereka sedikit, Bu. Nah, yang banyak itu yang merendahkan leluhurnya. Saya bangga dengan orang-orang yang merendahkan leluhurnya. Betapa luar biasanya Anda dididik. Ya. Itu adalah closing ya. Terima kasih Bu Mayang. Mungkin itu jadi gambaran bagi umat Hindu di Nusantara khususnya dan warga Nusantara umumnya bahwa di Indonesia khususnya di Nusantara ini adalah Sanggar Pamujan itu sudah jauh ditinggalkan. Ada sebelumnya, tetapi Astungkara ya kalau orang Jawa bilang, orang Hindu bilang, dan sekarang sudah ditinggalkan sekali. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada umat Hindu yang ada di Dusun Sanggar, Desa Ringin Agung. Ini kan Ringin Agung. Berarti ada ringin ini kan pohon pelindung yang sangat besar. Mungkin zaman dulu di Sanggar Pamujan itu ada pohon ringin yang sangat besar, makanya dia bisa berkembang menjadi Ringin Agung. Dan sekarang dari timur Jawa Timur, dari Banyuwangi muncul kembali istilah atau nama Sanggar Pamujan yang sudah tenggelam sekian tahun oleh beberapa anak muda dan beberapa sesepuh di sana dengan kondisi yang luar biasa. Saya sendiri pribadi sangat salut. Walaupun Sanggar Pamujan belum berpagar lantai kalau hujan masih becek, tapi semangatnya luar biasa, dan mudah-mudahan itu bisa membuktikan mereka bahwa ibadah yang dilakukan, sembahyang yang dilakukan di sana bukan hanya karena masih baru bangunan itu, tetapi memang jati dirinya itu. Ya, satu Hindu atau kita Nusantara ini mengajarkan kesederhanaan. Makanya menjadi generasi ini jangan sampai meremehkan dirinya sendiri. Satu, ketika kita masih merasa sebagai orang Nusantara, hidup di Nusantara, masih merasa segar minum air Nusantara, masih merasa kenyang makan nasi atau beras Nusantara, masih merasa nyaman hidup di Nusantara, akui bahwa kita adalah orang Nusantara yang memiliki jati diri Nusantara. Jangan pernah mengabaikan leluhur Nusantara itu sendiri. Pas sekali. Nah, terima kasih Bu Mayang. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di momen berikutnya. Dan Sarapan Menara Channel, jangan lupa untuk mendukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan membagikan supaya channel kami juga bisa berkembang. Ya, ini channel bukan channel kejawen. Ya kan? Ini adalah channelnya umat Hindu, khususnya
dan Nusantara pada umumnya. Pada umumnya, Ya. nggih. Dan terakhir saya tutup. Oh, sebelumnya saya mohon maaf kalau ada salah ucap, salah Nggih, kata ya kan. nggih. Ya, karena anak muda kan sering lupa. Ya. Nggih. Nggih, Mas. Nah, dan terakhir saya tutup. Om Santi Om. Jangan lupa Jer Basuki Mawa Pio. Nggih.